Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pertemuan yang ketiga ini di mata kuliah pengelolaan hardware dan software, kita akan membahas mengenai motherboard dan prosesor ya. Pengertian motherboard atau biasa disebut mainboard, system board, logic board, baseboard atau MOBO ya, merupakan sebuah printed circuit board atau PCB ya, yang bertindak sebagai tulang punggung pada sebuah komputer. Sebab motherboard menyediakan sebuah konektivitas elektrik yang disebut bus, sehingga semua komponen dan perangkat eksternal pada motherboard tersebut dapat terhubung ya. Mungkin ada beberapa rekan-rekan yang masih memiliki PC dan menggunakan CPU ya. Kalau CPU itu dibongkar, itu akan ada motherboard atau mainboard ya. Tipenya juga bermacam-macam, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, di motherboard inilah semua komponen komputer terpasang seperti ada CPU ya. Kemudian slot RAM, slot PCI, kemudian port USB ya. Selain itu, motherboard juga memiliki kemampuan untuk mengontrol perangkat seperti hard drive atau hard disk ya, DVD drive, keyboard, dan mouse. Jadi intinya motherboard yang inilah yang dapat membuat seluruh komponen di komputer mampu untuk saling bekerja sama. Seperti itu. Fungsi motherboard. Fungsi dari motherboard sebagai sebuah tulang punggung komputer bukan hal yang tidak beralasan. Karena motherboard memiliki berbagai macam fungsi. Selain fungsi utamanya yaitu sebagai media yang menampung komponen pada komputer, motherboard juga berfungsi untuk mengatur kode basic input-output system pada chip read-only memory pada ROM ya. Nah, biasanya kan kalau di motherboard itu ada untuk kode basic input-output system ya, BIOS ya. BIOS, nanti di BIOS itu kita bisa melakukan manajemen waktu, kemudian startup dan lain sebagainya lah. Kode BIOS adalah sebuah firmware yang mana di dalam firmware tersebut tidak akan hilang meski komputer dalam kondisi tidak nyala ya, dan juga tidak dapat diubah oleh proses sistem operasi yang normal atau software aplikasi. Nah, ada beberapa jenis motherboard. Ada motherboard AT ya, yang di dalamnya terdiri dari beberapa komponen ya. Motherboard AT adalah yang tertua dari jenisnya. AT berarti papan terdiri dari konektor daya advanced technology. Motherboard AT digunakan pada pertengahan tahun 80-an. Itu adalah ukurannya ya. Dimensinya 13,8 kali 12 inci. Dari motherboard ini menyulitkan drive baru untuk dipasang. Motherboard ini digunakan 286 atau 236 dan 436 komputer sebelumnya. Nah, selanjutnya ada motherboard ATX. Motherboard ATX adalah motherboard yang lebih maju daripada motherboard AT yang sudah ditinggalkan. ATX yang merupakan singkatan dari Advanced Technology Extended merupakan berarti motherboard ini telah mengalami sejumlah peningkatan ya, dibandingkan motherboard generasi yang sebelumnya. Motherboard ATX memiliki bentuk yang lebih kecil dibanding dengan motherboard AT. Dengan dimensinya 12 kali 9,6 in atau 30,5 kali 24,4 cm.
Form factor ATX standarnya panjangnya 305 mm dan lebar 244 mm adalah yang paling populer karena memiliki setiap fitur yang dapat memenuhi hampir setiap kebutuhan, baik itu untuk kebutuhan kita bermain gaming atau produktivitas ya di kantor atau untuk bekerja. Nah, kemudian ada motherboard micro ATX, ya ini lebih kecil lagi ya. Motherboard micro ATX seperti namanya, motherboard yang satu ini memiliki ukuran yang lebih kecil lagi dari dimensi umum motherboard ATX, yaitu 9,6 x 9,6 in atau 24,4 x 24,4 cm. Meskipun demikian, ada beberapa pabrikan yang membuat motherboard micro ATX yang lebih kecil, yaitu 9,6 x 8,1 in atau 24 x 20,6 cm, tergantung pada slot dan port yang disediakan. Motherboard micro ATX memiliki sejumlah keunggulan dibanding dengan motherboard ATX, termasuk bentuk yang lebih kecil dan kompak, serta harga yang lebih terjangkau. Ya. Tersedia pula varian motherboard micro ATX yang lebih tinggi dengan fitur-fitur yang lebih unggul. Selanjutnya ada motherboard mini ITX ya. Motherboard mini ITX ini adalah motherboard yang sangat kecil dengan dimensi hanya 6,7 x 6,7 in atau 17 x 17 cm. Meski demikian, motherboard mini ITX ini mampu menyediakan semua fitur dasar yang terdapat dalam motherboard yang berukuran besar. Beberapa keunggulan dari motherboard yang satu ini, selain ukurannya yang hemat ruang, adalah memiliki sistem pendingin tanpa kipas yang dapat memungkinkan konsumsi daya yang lebih rendah, serta papannya yang dapat digunakan dalam banyak hal yang dirancang untuk motherboard ATX. Karena ukurannya yang mini inilah ya, motherboard mini ITX hanya mampu menyediakan maksimal 1 slot PCI X 16 slot dan 2 kali slot DIMM untuk memori. Hampir setiap papan ITX hanya memiliki 4 port SATA untuk penyimpanan dan beberapa header kipas. Tetapi fitur-fitur lainnya bisa bervariasi tergantung harga yang ditawarkan. Nah, selanjutnya ada motherboard IATX ya. Motherboard IATX ini adalah motherboard terbesar di antara semua motherboard yang dibahas di sini, yaitu berukuran 12 x 10 in atau 30 x 27 cm. Ukuran yang cukup besar tersebut karena motherboard ini menawarkan lebih banyak slot DIMM ya, sehingga pengguna bisa menambah lebih banyak memori. Makanya banyak yang selalu mengupgrade memori dari misalkan mulai dari 2 GB, 4 GB, 8 GB, 12 GB sampai 16 GB, bahkan sekarang sudah ada yang 32 GB. Motherboard IATX adalah pilihan yang sangat bagus jika kalian membutuhkan komputer yang cukup bertenaga ya, untuk bermain game dan tugas-tugas berat seperti rendering dan video processing. Kalau ada beberapa rekan yang sering membuat konten video atau misalkan untuk bermain game yang berat-berat, itu berarti cocok nih menggunakan motherboard IATX ini. Hanya saja biasanya harganya lumayan cukup mahal ya. Motherboard ini memiliki soket dan prosesor yang jauh lebih kuat sehingga memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Beberapa fitur yang dimiliki oleh motherboard IATX adalah memiliki banyak slot PCI X16 4 atau lebih ya. Memiliki 6 kali slot DIMM untuk RAM. Memiliki 8 kali slot DIMM untuk RAM ya. Jadi slot untuk RAM-nya banyak tuh, bisa kita tambah lagi. Kemudian mampu mendukung 3 hingga
4 kartu grafis, mendukung instalasi RAM hingga 128 GB, besar sekali, memiliki Wi-Fi bawaan, kartu suara, dan masih banyak lagi. Karena menawarkan banyak keunggulan dan fitur-fitur canggih, maka motherboard IATEC ini dibanderol dengan harga yang cukup mahal. Tapi biasanya kalau ada beberapa rekan yang pekerjaannya untuk membuat konten video atau untuk bermain game di YouTube misalkan, atau game online dan lain sebagainya, harga itu tidak menjadi patokan ya. Karena biasanya orang-orang lebih mengutamakan kinerja dari PC tersebut. Harga mah nanti nomor 2, pasti suka dibeli. Karena yang namanya untuk mendukung kinerja dari pekerjaan kita atau produktivitas sehari-hari, biasanya ya dibeli lah ya, karena biasanya menghasilkan uang ya. Nah, selanjutnya ada komponen di dalam motherboard. Nah, di sana ada banyak komponen ya, sehingga antara satu komponen dengan yang komponen lain itu saling bekerja sama. Nah, motherboard merupakan salah satu perangkat keras komputer yang sering mengalami kerusakan. Motherboard terdiri dari berbagai komponen yang memiliki peran sendiri dalam fungsinya pada komputer. Pada umumnya, motherboard memiliki komponen sebagai berikut. Ada slot ekspansi ya. Yang pertama, slot ISA ini adalah slot ekspansi tertua dalam sejarah motherboard. Ditemukan di papan AT dan diidentifikasi dengan warna hitam. Kartu tampilan atau kartu suara konvensional dipasang di slot ini. Sound card ya. Bentuk penuh ISA ini adalah arsitektur standar industri dan merupakan bus 16 bit. Kemudian ada PCI slot. Bentuk lengkap PCI adalah peripheral komponen interconnect. Slot PCI adalah salah satu komponen motherboard yang penting saat ini dan banyak digunakan untuk memasang kartu tambahan pada motherboard. PCI juga mendukung bus kecepatan tinggi 64 bit. Selanjutnya ada PCI Express, juga dikenal sebagai PCIe. Ini adalah komponen motherboard terbaru dan tercepat untuk mendukung kartu tambahan. Dan ini mendukung bus serial duplex penuh. Ya. Selanjutnya ada slot AGP ya, AGP, Accelerated Graphic Port, AGP, khusus digunakan untuk memasang kartu grafis terbaru. AGP berjalan pada bus 32 bit dan PCIe dan AGP dapat digunakan untuk memasang kartu tampilan permainan kelas atas. Jadi yang suka bermain game cocok nih untuk slot AGP ini. Ya. Kemudian ada slot RAM. Slot RAM memori ya. Slot SIM nih di sini, SIMM. Formulir lengkap adalah modul memori inline tunggal. Slot ini ditemukan di motherboard yang lebih tua hingga 486 baud. SIMM atau SIM mendukung bus 32 bit. Kemudian ada slot DIMM ya. Bentuk penuh DIMM adalah modul memori inline ganda. Ini adalah slot RAM terbaru yang beroperasi pada bus 64 bit yang lebih cepat tentunya. DIMM yang digunakan pada papan laptop adalah SO-DIMM ya. Kemudian ada soket nih. Komponen motherboard utama adalah soket CPU yang digunakan untuk menginstal prosesor pada motherboard. Beberapa soket penting dijelaskan di bawah ini. Ada soket 7, kemudian ada soket 370, soket 775, ya, soket 1156, sampai dengan soket 1366. Nah, di soket 1366 ini, soket ini terdiri dari 1366 pin, 1366 pin dan mendukung prosesor i7 900 terbaru ya.
Kemudian yang selanjutnya ada BIOS. Bentuk lengkap BIOS adalah Basic Input Output System. Ini adalah komponen motherboard dalam bentuk chip terintegrasi. Chip ini berisi semua informasi dan pengaturan motherboard yang dapat Anda modifikasi dengan memasukkan mode BIOS dari komputer. Ya. Kemudian ada CMOS. Jadi CMOS kalau dicabut nanti di CPU-nya nanti waktunya akan hilang ya, atau nanti ada reset, berubah lah waktunya. Pada saat rekan-rekan nanti bisa mencabut CMOS atau mengganti CMOS, biasanya penyetingan waktunya itu akan berubah ke 0 lagi ya, ke waktu di mana komputer tersebut dijalankan pertama kali. Seperti itu. Baterai atau sel adalah sel lithium 3.0 volt serta sel bertanggung jawab untuk menyimpan informasi di dalam BIOS, dan bentuk lengkapnya adalah semikonduktor logam oksida. Kemudian ada konektor daya. Untuk menerima daya dari SMPS, ada konektor yang terpasang di motherboard. Konektor AT terdiri dari 2 nomor konektor 6 pin dan ditemukan pada motherboard jenis lama ya. Kemudian ada konektor ATX seri konduktor daya terbaru. Keduanya adalah konektor perempuan. Di sana kan ada pin pria, pin perempuan. Maksudnya kan ada untuk yang ada untuk, ada yang lubangnya, ada yang seperti ada yang keluarnya lah, seperti itulah. Nanti rekan-rekan bisa lihat. 20 atau 24 pin ditemukan di semua jenis motherboard terbaru. Ya, seperti itu. Kemudian ada yang ketujuh, ada konektor IDE ya. Konektor Integrated Drive Electronics, digunakan untuk menghubungkan disk drive. Konektor pria ini 40 pin ya. Maksudnya yang yang ada bukan itu ya. Pokoknya nanti rekan-rekan bisa membedakan lah untuk konektor untuk pria dan untuk konektor wanita ya. Ada yang bolongnya pokoknya. Nanti ada yang nyembulnya, itulah maksudnya gitu. Konektor pria 40 pin digunakan untuk menghubungkan disk drive ya, dan konektor pria ini konektor pria 34 pin terhubung ke floppy disk drive ya. Kemudian ada konektor SATA. SATA adalah antarmuka bus komputer yang menghubungkan adaptor bus host ke perangkat penyimpanan massal seperti drive hard disk, kemudian drive optik, dan drive solid state. Serial Advanced Technology Attachment atau SATA adalah konektor 7 pin dan jauh lebih cepat dari antarmuka IDE. Antarmuka input-output dasar motherboard diberikan di bawah ini. Nah, ketika memilih jenis motherboard yang tepat dan kompatibel dengan bagian lain dari komputer adalah langkah penting dalam menentukan kecepatan keseluruhan PC ya. Setelah Anda mempelajari berbagai komponen motherboard, Anda dapat dengan mudah merakit PC atau menyelesaikan masalah perangkat keras di motherboard Anda. Kemudian yang ke-9 ada standby power LED. LED ini akan menyala apabila terdapat standby power pada motherboard Anda. LED ini bertindak sebagai pengingat untuk mematikan sistem power sebelum mematikan atau menghidupkan PC ya. Yang ke-10 ada PS2 port. Digunakan untuk menghubungkan mouse atau keyboard yang masih menggunakan port PS2 ya. Namun saat ini mouse maupun keyboard kebanyakan sudah menggunakan port USB. Kalau zaman saya kuliah dulu itu masih menggunakan PS2 ya portnya. Jadi bulat itu. Ya, yaitu tadi ada untuk colokan perempuannya, ada untuk colokan prianya. Seperti halnya rekan-rekan melihat jack lah ya. Kan kalau di jack untuk audio juga ada yang untuk
woman, ada yang untuk man-nya gitulah, posisinya seperti itu. Nggak bisa saya jelaskan lebih lanjut lah, nanti juga ngerti sendiri. Kemudian RJ45, nah, memiliki port 25 pin. Ini digunakan untuk perangkat ke jaringan ya, menghubungkan ke konektor LAN yang digunakan untuk jaringan. Kemudian ada jack audio. Jack line ini berwarna biru yang bulat ya, digunakan untuk menghubungkan ke sumber audio. Bisa juga ke headphone, speaker, mikrofon ya. Ada warna-warnanya di belakang CPU. Kemudian ada port USB. Ini biasa digunakan untuk menghubungkan ke perangkat yang menggunakan USB 2.0 seperti mouse, keyboard, flash disk, hard disk drive, eksternal, joystick, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada jenis prosesor. Prosesor adalah salah satu komponen penting komputer yang berfungsi untuk memproses data dan mengontrol sistem yang ada pada komputer. Prosesor juga disebut sebagai otak dari komputer. Secara singkat, prosesor bekerja untuk melakukan perhitungan serta menjalankan perintah yang diperintahkan oleh user komputer itu sendiri. Jenis prosesor Intel ya. Prosesor ini diciptakan oleh Intel Corporation yang berada di USA. Prosesor Intel ini tidak dianggap remeh ya. Jika kita menggunakan prosesor dari Intel ini, kelebihan dari prosesor Intel adalah salah satu prosesor yang tahan panas. Kan kalau kita bermain komputer atau menggunakan komputer kan biasanya tidak cukup digunakan 1 jam, bahkan ada yang 24 jam ya. Nah, si prosesor Intel ini adalah tahan panas. Prosesor yang tahan panas. Prosesornya ini banyak diminati orang sehingga harganya yang lumayan tinggi ya. Intel ini memang cukup dikenal banyak orang. Ya, saya juga menggunakan Intel, prosesor Intel. Yang satu lagi, ada lagi yang lain lah. Ya. Mempunyai kelebihan turbo boost pada Intel Core i3 dan Core i5 serta Core i7 sehingga proses kerja komputer menjadi lebih cepat. Kemudian ada prosesor AMD ya. AMD merupakan salah satu kompetitor Intel, terlebih untuk urusan yang berkaitan dengan prosesor. Selain itu, AMD merupakan perusahaan semikonduktor multinasional yang bertempat di Amerika Serikat. Perusahaan ini merupakan perusahaan terbesar kedua setelah Intel untuk urusan pemasok mikroprosesor dalam secara ranah global. Pada tahun 2007, perusahaan AMD berhasil menempati peringkat ke-11 dari segi pendapatan. Kemudian Apple. Nah, ini saya yang satu lagi Apple. Seperti itulah. Jadi saya bisa membedakan pada saat kita bermain game, kita menggunakan yang prosesor Apple seperti itu hasilnya, prosesor Intel seperti itu hasilnya. Jadi sudah bisa membedakan ya kinerja mana yang lebih baik ya. Kedua prosesor tersebut juga ada plus minusnya. Jadi yang misalkan yang Apple minusnya seperti ini, yang Intel minusnya seperti ini, ada plusnya yang Apple seperti ini, yang Intel seperti ini ada ya. Bisa rekan-rekan nanti bandingkan kalau punya 2 prosesor. Berarti harus punya 2 PC ya. Brand yang satu ini rasanya tidak asing lagi di telinga kita, sebab Apple Incorporation merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi multinasional dengan kantornya berpusat di Valley, California ya. Perusahaan Apple memfokuskan diri dalam bidang perancangan, kemudian pengembangan dan penjualan produk-produk elektronik seperti komputer pribadi dan perangkat lunak komputer lainnya. Pada awalnya, perusahaan Apple Incorporation ini bernama Apple Computer. Diawali berdiri pada 1 April 76, namun kata komputer kemudian dihapus pada 9 Januari 2007. Sebab pada saat itu Apple meluncurkan produk smartphone yang dinamakan iPhone. Kemudian ada prosesor Cyrix ya. Pengembang yang satu ini mungkin jarang atau tidak pernah kita ketahui
mengetahui keberadaannya karena saya juga belum pernah pakainya. Akan tetapi, Cyrix mempunyai beberapa produk prosesor yang berhasil mereka kembangkan. Adapun Cyrix merupakan salah satu perusahaan pengembang mikroprosesor yang berdiri pada tahun 1988 dan didirikan di Texas. Setelah satu dekade masa didirikannya, perusahaan Cyrix akhirnya resmi bergabung dengan National Semiconductor pada 11 November 97. Kemudian pada tahun 99, perusahaan Cyrix dipindah tangan dan diakuisisi oleh VIA ya. Kemudian ada IBM atau International Business Machine Corporation. Merupakan salah satu perusahaan terbesar di Amerika Serikat dan lebih tepatnya berkantor di Armonk ya, New York, Amerika Serikat. Perusahaan ini bergerak pada bidang elektronik yang memproduksi serta menjual berbagai produk perangkat kelas maupun perangkat lunak, hardware dan software. Perusahaan IBM sendiri berdiri sudah lama, bahkan IBM lebih tepatnya didirikan pada 16 Juni 1911 dan mulai beroperasi sejak 1818. Ya. Perusahaan ini banyak memproduksi komponen prosesor. Kemudian ada prosesor IDT ya. Berbeda dengan perusahaan mikroprosesor lainnya, IDT atau Integrated Device Technology ini merupakan perusahaan yang memiliki ruang lebih kecil yang menghasilkan CPU dengan harga murah. Perusahaan ini sendiri berdiri pada tahun 80 dan memiliki kantor di California, Amerika Serikat. Perusahaan ini telah berkontribusi untuk membuat prosesor Winchip yang diperkenalkan pertama pada Mei 97. Adapun macam karya prosesor yang telah dihasilkan di perusahaan ini sangat banyak sekali ya. Kemudian selanjutnya ada prosesor Transmeta. Transmeta merupakan salah satu perusahaan yang berkiprah pada bidang semikonduktor mikroprosesor. Pusat pengembangan dan produksinya terletak di California, Amerika Serikat. Perusahaan yang memproduksi prosesor jenis Transmeta adalah Transmeta Corporation ya. Sebelum perusahaan ini berhenti, prosesor ini sempat menjadi pesaing berat Intel dan AMD. Karena prosesor ini saat beroperasi di komputer hanya membutuhkan listrik yang sedikit dan tidak cepat panas saat dipakai. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada fungsi prosesor. Yang pertama yaitu kontrol unit. Ya. Semua peralatan pada sistem komputer dikendalikan serta diatur oleh bagian ini. Perpindahan data dari memori utama akan diproses di bagian kontrol unit. Kemudian akan dikirim kembali hasilnya ke memori utama. Setelah itu, layar monitor akan menampilkan hasil outputnya yang akan menyimpan data hasil olahan tersebut. Kemudian yang kedua ada ALU, Arithmetic and Logical Unit. Biasanya ini berfungsi untuk perhitungan karena ada aritmatik dan logik ya. Perhitungan matematika atau aritmatika semuanya dijalankan melalui bagian ALU tanpa terkecuali. Selain itu, jika program atau software yang sedang kita pakai terjadi masalah, maka akan ada informasi peringatan kesalahan atau error warning yang tampil di monitor. Yang semuanya itu dilakukan di bagian ALU ini. Intinya, ALU ini adalah bagian logika atau pengambil keputusan. Kemudian ada registry ya. Register adalah tempat mengantri data-data yang akan diproses sebelum data tersebut masuk ke memori utama. Dan bagian ini merupakan media penyimpanan kecil namun memiliki kecepatan akses yang tinggi. Cara kerja prosesor melakukan 3 cara, yaitu menggunakan ALU, ya ini sebagai operasi matematis seperti pengurangan, penambahan, perkalian, bagian. Ya. Kemudian yang kedua, lalu memindahkan data dari satu lokasi memori ke yang lainnya.
Yang ketiga, mengambil kehendak dan melompat ke instruksi lainnya sesuai dengan keputusan. Jadi kesimpulannya, cara kerja prosesor intinya adalah menerima umpan atau perintah masuk input baik dari mouse, keyboard, atau alat input lain yang lainnya ya yang terhubung. Kemudian menerjemahkan data-data perintah tersebut untuk kemudian mengeluarkan outputnya ke hardware atau software. Nah, selanjutnya ada tugas, silakan dikerjakan. Ini tugasnya mudah sekali ya. Mungkin hanya itu saja di video materi pertemuan ketiga ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.